Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Negara dengan NPM 41183506240005 dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan permasalahan tentang ekonomi. Terima kasih. Cekidot. Permasalahan ekonomi bukan sekedar tentang uang. Ini adalah persoalan tentang bagaimana kebutuhan manusia yang tidak terbatas harus dipenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Di Indonesia, tantangan ini terlihat sangat jelas dari harga bahan pokok yang fluktuatif hingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang makin melebar. Pertanyaan sederhana, kenapa negeri yang begitu kaya masih memiliki begitu banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan? Hingga hari ini, jutaan masyarakat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Mereka bekerja keras, tapi penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, sebagian kecil kelompok memiliki kekayaan yang begitu besar. Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Ini yang disebut ketimpangan, dan ini bukan hanya permasalahan ekonomi, ini juga permasalahan keadilan sosial. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah pengangguran. Banyak lulusan muda yang sangat sulit mencari pekerjaan. Bahkan, yang sudah bekerja pun tidak sedikit yang masuk kategori pekerja informal, tanpa jaminan, tanpa kepastian. Padahal, Indonesia memiliki bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Tapi, potensi ini berubah jadi beban kalau tidak diimbangi dengan lapangan yang kerja yang cukup. Akar dari permasalahan ekonomi juga seringkali terkait dengan pendidikan. Kualitas pendidikan yang tidak merata membuat sebagian besar masyarakat sulit bersaing di dunia kerja. Banyak lulusan sekolah tidak siap bekerja, tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Hasilnya, produktivitas rendah, daya saing kita tertinggal dari negara-negara tetangga. Tak bisa dipungkiri, korupsi juga menjadi salah satu penghambat besar kemajuan ekonomi di Indonesia. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan malah bocor ke kantong pribadi. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang rumit, serta ketergantungan pada sektor-sektor tertentu membuat perekonomian Indonesia rapuh. Namun, di balik semua tantangan itu, harapan tetap ada. Pemerintah meluncurkan berbagai program, yaitu Kartu Pekerja, bantuan sosial, subsidi UMKM, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor digital. Masyarakat pun mulai tumbuh kesadaran untuk lebih kreatif, berwirausahaan, dan beradaptasi di tengah perubahan. Generasi muda punya peran besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Membangun ekonomi bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama-sama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Indonesia memiliki segala untuk bangkit. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk berubah, bekerja sama, dan terus bergerak. Karena ekonomi bukan hanya tentang angka, tapi tentang kehidupan, tentang masa depan kita semua. Permasalahan ekonomi di Indonesia sangat kompleks, mencakup kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, dan korupsi. Namun tanpa harapan, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, di Indonesia dapat mengatasi tantangan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih adil dan bersejahtera.